Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kali ini saya akan mereview jurnal kembali yang berjudul Enhancing Production of Microalga Biopigments through Metabolic and Genetic Engineering. Meningkatkan produksi biopigmen mikroalga melalui metabolisme dan rekayasa genetika. Kemudian jurnal kedua yaitu Engineering of Filamentous Fungi for Efficient Composition of Lignocellulosa Tools Recent Advance and Prospect. Baiklah, nama saya Evi Fitria Islamiati. Ini merupakan tugas ketiga LKM 3 dalam mereview jurnal. Pertama, kita akan bahas tentang Journal Enhancing Production of Microalga Biopigments through Metabolic and Genetic Engineering. Meningkatkan produksi biopigmen mikroalga melalui metabolisme dan rekayasa genetika, di mana penulisnya itu di sini ada Dinesh Kumarsani dan kawan-kawan. Definisi mikroalga sebagai pengantarnya adalah sumber daya yang tidak dimanfaatkan dan baru-baru ini menarik perhatian sebagai sumber terbarukan dari berbagai metabolit alami termasuk protein, lipid, bahan bakar, biomasa, dan senyawa aktif biokimia, pigmen, dan vitamin. Metabolit dan rekayasa genetika ini adalah alat canggih yang memanfaatkan pengetahuan genetika seluler dan teknik biologi molekuler untuk meningkatkan produktivitas dan mengidentifikasi langkah pembatas laju dari jalur metabolisme. Keunggulan mikroalga, pertama, mikroalga ini dapat dibudidayakan di lahan yang tidak subur, sehingga menghindari persaingan dengan lahan pertanian. Kedua, tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai kondisi dan sepanjang tahun, serta meningkatkan kemampuan panennya. Keempat, penggunaan biopigmen yang serbaguna ini dalam industri makanan, pakan, kosmetik, farmasi, dan analitik ditekankan untuk menemukan sumber biopigmen yang berbeda dan terbarukan. Mikroalga termasuk bakteri cyano menjadi kandidat potensial untuk produksi pigmen karena memiliki kemampuan tumbuh yang cepat. Kandungan pigmen yang tinggi sangat bervariasi dan juga memiliki status umumnya diakui sebagai aman. Berikut tinjauan berbagai aplikasi biopigmen. Di mana ini gambar pertama. Saya akan mencoba menjabarkan aplikasi dari biopigmen ini. Pigmen mikroalga ini menghasilkan 3 pigmen, yaitu ada klorofil, carotenoids, dan picobiliprotein. Di sini ada 3 variabel untuk mempercepat produksi pemenuhan kebutuhan industri, yaitu pertama increase pigment production through light stress. Di sini pengaruh intensitas cahaya. Kemudian di sini ada increase pigment production through nutrient stress. Kemudian pengaruh nutrisi. Dan ketiga ini ada increase pigment production through salinity stress. Ada pengaruh kadar garam. Kemudian, 3 variabel ini diuji cobakan untuk meningkatkan atau mempercepat produksi pigmen mikroalga. Kemudian benefitnya nanti di sini benefitnya itu bisa ada benefits in human health di bidang kesehatan manusia. Kemudian use in pharmaceutical atau di bidang farmasi. Kemudian use in industry. Bidang industri. Nah, di sini pada bidang-bidangnya ini bisa dimanfaatkan pigmen mikroalga tersebut. Misalnya di sini ya di human health ini improve human immune system, bisa meningkatkan sistem imunitas manusia gitu. Terus juga di farmasi ini high antioxidant properties, anti cancer properties, bisa juga untuk anti kanker, kemudian anti inflamasi, anti obesity properties. Kemudian di bidang industri ini SDI in textile industry, misalnya membuat pakaian dan sebagainya. Terus as food additive, ada as pigment in painting and color industry, bisa untuk menggambar, melukis, dan sebagainya. Potensial biopigmen
dari mikroalga, di mana biopigmen karotenoid ini paling banyak dikomersialkan pada aplikasi kesehatan dan industri. Sekitar 600 jenis molekul karotenoid alami yang sudah diidentifikasi dari berbagai tumbuhan dan organisme dan fotosintesis lainnya. Di antaranya tipe A karoten, B karoten, lutein, astaxanthin, piolaxanthin, zeaxanthin, picoritropin, dan picocampylin. Mikroalga sebagai sumber makanan dan nutrisi dalam sel mikroalga ini mengandung 8-14 karotin, 12-30 karbohidrat, 4-20% lipid, 40-70 protein, vitamin A, C, B1, B2, B12, E, A, dan vitamin D. Mikroalga sebagai pewarna alami ASF atau Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan FDA Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika telah membatasi penggunaan warna sintesis dalam makanan, sehingga mikroalga ini memiliki juga bisa digunakan sebagai pewarna alami. Mikroalga memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga mampu bersaing dengan sumber protein seperti telur, kedelai, bahan makanan nabati, dan hewani lainnya. Di sini ada figur 2 atau gambar kedua ini, ada various types of strategies used in ancient pigment production, berbagai jenis strategi yang digunakan untuk meningkatkan produksi pigmen. Nah, di sini untuk strategi untuk meningkatkan produksi pigmen ini dengan metode rekayasa genetik dengan transkrip gen. Dalam sel mikroalga ini disisipkan gen-gen unggul di dalam mikroalga itu sendiri, sehingga pada produksi akan muncul gen-gen yang diinginkan, seperti itu. Nah, kemudian dari gambar tadi didapatkan berupa biosintesis karotenoid, di mana biosintesis karotenoid ini merupakan salah satu kelas biomolekul yang paling luas dan termasuk dalam subfamili senyawa isoprenoid. Kemudian regulasi genetik biosintesis karotenoid terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi karotenoid mikroalga. Pertama, intensitas cahaya, pendipisan nutrisi, salinitas, dan penerapan hormon. Kemudian tadi ada juga enzim PSY ini yang dikodekan oleh CRTB gen dalam bakteri dan PSY. Nah, di sini ada strategi untuk meningkatkan produksi pigmen, di mana representasi umum dari regulasi gen karotegonik mikroalga di bawah meningkatkan salinitas, kemudian intensitas cahaya dan nutrisi, pendipisan gen, PDS dan LCYB diatur ke atas di bawah cahaya tinggi, salinitas dan untuk diefisiensi nutrisi. Selain itu, untuk produksi xanthin dari B-karoten, BKT gen diatur ke atas dan ini juga yang CY dan CYP97C ini kekurangannya juga diatur. Untuk produksi lutein dan sebagainya, produksi karotenoid meningkat. HL ini adalah intensitas cahaya tinggi, kemudian LL ini adalah cahaya redup, S salinitas, ND kekurangan nutrisi, NS kecukupan nutrisi, GA asam giberalat. Panah hijau ini menunjukkan upregulation, kemudian panah merah ini menunjukkan regulasi sendiri, dan panah merah putus-putus ini menunjukkan penghambatan umpan balik dari produksi gen. Kemudian metabolit dan rekayasa genetik efektif untuk konversi bahan baku alami menjadi metabolit yang berguna dengan cara yang lebih efisien dan dapat diprediksi. Hasil produk yang lebih tinggi dari beragam sumber karbon dan memberikan kemampuan untuk menahan perspektif masa depan. Rekayasa metabolik, di sini rekayasa metabolik ada pendekatan modern eksperimen dan peningkatan potensi produksi pigmen dari mikroalga. Kesimpulannya adalah mikroalga dinilai sebagai calon potensial untuk dikembangkan sebagai pabrik sel karena memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Mikroalga digunakan untuk menghasilkan biopigmen karotenoid dan metabolit sekunder dan bioaktif lainnya. Pendekatan rekayasa metabolik dan genetik adalah alat yang berguna untuk produksi pigmen dan bahan baku pada mikroalga dan cyanobacteria yang beragam. Dibandingkan dengan mutagenesis acak, rekayasa metabolik lebih cepat dan berguna untuk pengembangan regangan. Ada jurnal kedua by Godong Liu dan Yun Bokyu,
yang berjudul Engineering of Filamentous Fungi for Efficient Conversion of Lignocellulosa, Tools, Recent Advance and Prospect, rekayasa jamur berfilamen untuk konversi efisien lignoselulosa, alat kemajuan dan prospek terkini. Berikut gambar kemajuan terbaru yang dibuat dalam rekayasa genetika dari jamur lignoselulotik. Masing-masing komponen ini memiliki tantangan bagi kesejahteraan umat manusia. Baik, saya akan mencoba untuk mendeskripsikan, menggambarkan pada figur 1 ini, di mana pada proses ini enzim lignoselulosa ini dapat didapatkan dari bahan organik yang diberikan pre-treatment atau perlakuan awal. Pre-treatment ini adalah ada search of substrate, kemudian pre-treatment strategi dan proses design, dan terdapat beberapa variabel kontrol. Kemudian setelah itu enzim ini diproduksi dan ditranskripkan enzim lignoselulotik ini ke dalam gen. Produksi enzim diproses, kemudian setelah diproduksi itu setelah terjadi produksi dan treatment awal tadi, desaccharification, kemudian diberikan fermentasi gula, fermentation of sugar, sehingga nanti enzim selulosa ini dapat digunakan sebagai fuels and chemicals, sebagai bioetanol. Kemajuan teknologi rekayasa jamur berfilamen untuk konversi efisien lignoselulosa, alat kemajuan dan prospek terkini. Penjelasan dari gambar tersebut saya akan jelaskan lebih detail di sini, di mana lignoselulosa merupakan biomasa yang berasal dari tanaman dengan komponen utama lignin, dan hemiselulosa yang merupakan bahan utama dari penyusun dinding sel pada tumbuhan. Lignoselulosa merupakan sumber daya organik terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah. Jika dikonversikan dapat menghasilkan bioetanol yang merupakan bahan alternatif energi terbarukan. Konversi lignoselulosa dalam skala besar menjadi produk yang masih menantang karena faktor heterogenitas dan rekalsitensi, sehingga memerlukan biaya pemrosesan yang tinggi. Salah satu pendekatan populer untuk mengubah lignoselulosa menjadi bahan baku melibatkan 3 langkah, yaitu 1. Bahan lignoselulosa berasal dari kayu, beras, kayu lunas, dan rumput. Diolah terlebih dahulu dengan metode fisika, kimia, dan biologi untuk menghancurkan struktur lignoselulosa dan untuk meningkatkan daya cerna enzim selulosa. Kedua, setelah perlakuan awal tadi, enzim lignoselulosa tersebut digunakan untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Selain itu, bahan lignoselulosa yang dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi enzim sakkarifikasi. Nah, gula sederhana yang diperoleh kemudian difermentasi menjadi produk yang diinginkan, misalnya etanol. Seperti itu. Rekayasa jamur lignoselulotik untuk produksi enzim tingkat tinggi, di mana enzim lignoselulosa yang saat ini digunakan dalam industri terutama diproduksi oleh jamur berfilamen untuk tingkat produksi yang tinggi dan komposisi enzim yang lengkap, yakni rekayasa enzim lignoselulotik. Produksi enzim lignoselulotik berbiaya rendah untuk sakkarifikasi memerlukan konstruksi galur jamur dengan kemampuan produksi enzim yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan produksi enzim lignoselulotik dalam jamur, diberikan pertama, strategi utamanya adalah cara rekayasa proses transkripsi gen dan sekresi protein. Kedua, rekayasa morfologi miselium untuk mengurangi viskositas dalam kultum terendam. Tiga, rekayasa jalur pemanfaatan substrat untuk memungkinkan pertumbuhan dalam media yang tidak mahal dan produksi enzim berbiaya rendah. Keempat, mengoptimalisasi komposisi sediaan selulosa dengan mendegradasi lignoselulosa, juga dapat menurunkan biaya enzim. Kelima, mengoptimalisasi in vitro dari campuran enzim lignoselulotik termasuk suplementasi komponen eksogen ke preparat selulosa asli dan rekonstitusi campuran enzim secara de novo pada substrat yang berbeda. Keenam, protein eksogen berperan secara spesifik melalui mekanisme berbeda, yakni litik polisakarid monoksigenases
Memecah selulosa menggunakan mekanisme oksidatif dengan bekerja secara sinergi enzim hidrolitik selulosa mendegradasi selulosa. Rekayasa jamur lignoselulotik juga untuk produk digunakan pada produksi langsung bahan bakar dan bahan kimia curah. Jamur lignoselulotik memiliki keunggulan kapasitas lignoselulotik yang kuat dan luas serta umumnya kemampuan untuk memanfaatkan pentosis. Namun, upaya untuk menghasilkan bahan bakar dan bahan kimia dengan merekayasa jamur ini menghadapi banyak kesulitan terkait dengan pertumbuhan sel yang lambat dan titik produknya rendah. Berikut adalah beberapa bahan kimia curah dan bahan bakar hasil dari rekayasa jamur lignoselulotik, yakni pertama asam gula dan alkohol gula. Gula sederhana sebagai produk degradasi lignoselulosa dapat diubah menjadi lakton gula atau alkohol. Lakton gula kemudian dihidrolisis secara spontan atau secara enzimatis menjadi asam gula. Kemudian etanol. Banyak jamur berfilamen memiliki alkohol dihidrogenase dan dapat menghasilkan etanol dalam kondisi yang membatasi oksigen. Namun, tingkat produksi rendah dan periode fermentasi yang lama membuatnya tidak cocok untuk aplikasi industri. Rekayasa sistem metabolik mengenai efisiensi lignoselulotik, distribusi fluks dan karbon, kemudian toleransi etanol diharapkan dapat dilakukan untuk meningkatkan konversi lignoselulosa menjadi etanol. Kemudian lipid, beberapa jamur lignoselulotik dapat mengakumulasi lipid lebih dari 15% berat kering sel dalam kondisi yang sesuai. Kemudian asam karboksilat spesies Aspergillus digunakan untuk produksi asam organik seperti asam sitrat di industri. Namun kapasitas lignoselulotiknya yang rendah dapat mendukung produksi asam organik tingkat tinggi. Alat untuk rekayasa jamur lignoselulotik, alat manipulasi genetik yang efisien sangat penting untuk rekayasa produksi enzim jalur metabolisme pada jamur lignoselulotik. Metode transformasi DNA yang umum digunakan dengan membuat seleksi dan promotor dan strategi ekspresi protein heterolog pada jamur berserabut telah ditinjau secara komprehensif. Kemudian kontrol yang tepat dari ekspresi gen. Kemudian manipulasi genetik dari banyak gen melalui pemaksimalan jumlah penanda yang dapat dipilih dan tersedia serta perkawinan silang. Kemudian pengeditan gen yang ditargetkan, screening fenotip yang tinggi. Tantangan untuk masa depan, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang biokonversi lignoselulosa sebagai dasar rekayasa metabolik dan perlu dilakukan studi eksperimental untuk mengkarakterisasi fungsi real enzim metabolit yang diprediksi sehingga dapat meningkatkan distribusi dan regulasi fluks metabolik. Mengisi kesenjangan antara akuisisi pengetahuan dengan teknik regangan. Jadi, rekayasa jamur telah ditelaah secara serius oleh studi fundamental terkait. Rekayasa sistem jamur lignoselulotik dapat menjadi kenyataan di tahun yang akan datang akibat terbukanya sistem jamur CRISPR atau CAS di beberapa spesies. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, tentunya membutuhkan alat yang lebih efisien dalam beberapa disiplin ilmu penelitian seperti genetika, mikrologi, biokimia, dan lainnya. Penyesuaian teknik regangan ke dalam desain proses industri. Dalam melakukan penelitian biokonversi lignoselulosa terletak antara rekayasa regangan di laboratorium dan aplikasi industri. Proses klarifikasi lignoselulosa hulu dan hilir termasuk pretreatment substrat. Produksi enzim dan fermentasi gula bervariasi antara root, teknik yang berbeda yang membutuhkan strain jamur yang disesuaikan untuk produksi enzim. Kesimpulan yang dapat diambil adalah di mana rekayasa genetik ini telah banyak memberikan kontribusi untuk meningkatkan baik tingkat produksi dan menurunkan efisiensi enzim lignoselulotik pada jamur berfilamen. Di masa depan, klarifikasi mekanisme kunci untuk produksi enzim tingkat tinggi sangat efisien untuk degradasi substrat dan pemahaman mendalam tentang jaringan metabolisme diharapkan dapat memberikan target baru untuk rekayasa lebih lanjut dan jamur lignoselulotik. Untuk mencapai rekayasa genetik sistem, alat-alat canggih terutama untuk pengeditan gen multiplex dan penyempurnaan ekspresi gen perlu lebih dioptimalkan dalam jamur lignoselulotik. Itulah tadi paparan atau review jurnal dari saya.